Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Doni dari kelas 01 Administrasi Pendidikan Angkatan 2021. Ini adalah video presentasi saya mengenai laporan supervisi pendidikan kepala sekolah, yang dimana ini adalah tugas final mata kuliah pengawasan pendidikan. Laporan supervisi pendidikan kepala sekolah tanggal 29 Mei 2023, waktu pada pukul 9.00 WITA sampai dengan selesai. Tempatnya yaitu di UPT SMA Negeri 4 Luwu. Yang pertama, pendahuluan. Laporan ini dibuat sebagai hasil dari kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah di UPT SMA Negeri 4 Luwu dengan tujuan adalah untuk memantau dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Pada tanggal 29 Mei 2023, saya selaku kepala sekolah melakukan supervisi pendidikan di beberapa aspek yang mencakup: 1. Pengajaran dan pembelajaran. Subjeknya yaitu mengamati metode pembelajaran guru-guru di beberapa kelas, memeriksa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru-guru. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi penggunaan media pembelajaran dan teknologi di dalam kelas. Yang keempat, melakukan diskusi dengan guru-guru mengenai strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, manajemen kelas. Yang pertama yaitu mengenai mengamati disiplin siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penggunaan waktu secara efektif di dalam kelas. Yang ketiga, mengevaluasi interaksi guru atau siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu memberikan saran terkait manajemen kelas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan dan relevansi kurikulum yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, mengevaluasi implementasi kurikulum di setiap tingkat dan mata pelajaran. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan guru-guru mengenai kebutuhan perubahan kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pengembangan profesional guru. Yang pertama yaitu mengevaluasi partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesional, memberikan masukan dan dukungan terhadap kegiatan pengembangan profesional. Selanjutnya, mendiskusikan rencana pengembangan profesional individu dengan guru-guru. Yang ketiga yaitu yang akan dibahas mengenai hasil penelitian. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan atau ditemukan di beberapa temuan dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajaran dan pembelajaran. Yang hasilnya yaitu yang pertama, guru-guru telah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, perlu meningkatkan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengajak guru-guru untuk lebih fokus pada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Sedangkan di manajemen kelas yaitu hasil penelitiannya, kedisiplinan siswa secara umum baik, tetapi perlu diperhatikan secara konsisten. Kemudian yang kedua, perlu meningkatkan efektivitas penggunaan waktu di dalam kelas. Yang ketiga, mengajak guru-guru untuk lebih memperhatikan interaksi dengan siswa dan membangun hubungan yang positif. Kemudian selanjutnya yaitu hasil penelitian kurikulum. Kurikulum yang diterapkan sudah cukup lengkap dan relevan. Kemudian perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Terakhir yaitu mengajak guru-guru untuk berkolaborasi dalam menyusun materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Kemudian hasil penelitian dari pengembangan profesional guru.
Yang pertama, partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesional guru perlu ditingkatkan. Kemudian, mendukung guru-guru dalam menghadiri pelatihan dan seminar terkait pendidikan. Yang ketiga, mendorong guru-guru untuk mengembangkan rencana pengembangan profesional individu. Kemudian yang bagian keempat, tindak lanjut. Berdasarkan temuan dan rekomendasi di atas, beberapa tindakan yang akan diambil adalah: yang pertama, mengadakan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bagi guru. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk membahas strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, membuat jadwal rutin untuk supervisi kelas guna memantau implementasi rekomendasi. Terakhir, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesional untuk guru-guru secara teratur. Yang kelima, yaitu penutup. Supervisi pendidikan yang dilakukan memberikan gambaran mengenai kualitas pendidikan di UPT SMA Negeri 4 Luwu. Dengan adanya supervisi ini, diharapkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di sekolah dapat terus meningkat. Tindak lanjut yang diambil akan menjadi langkah konkret dalam menerapkan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan saya mengenai laporan supervisi pendidikan di sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.